segala proses layanan administratif itu masih konsepnya adalah masih konvensional. Artinya saya pribadi itu punya apa namanya? Punya pikiran ingin mencari sebuah inovasi. Fakultas Tarbiyah sendiri juga mempunyai slogan ya, inovatif, berkarakter dan barokah. Dan inovasinya adalah apa ini Pak? Boleh Nah, disampaikan kepada Sobat Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fakta, kembali lagi di Ruang Fakta, media komunikasi dan informasi faktual Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Episode kali ini kita mendatangkan Subkoordinator Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni dari Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam Bu Novi. Ya, Pak Munir, boleh dong kita kenalan dulu begitu ya supaya Sobat Fakta ini juga tahu Pak Munir ini di Tarbiyah sejak kapan sih Pak? Sejak tahun berapa begitu? Iya, saya di Tarbiyah itu sejak tahun 2018. Jadi sejak adanya alih bentuk dari STAIN ke IAIN, kemudian ada perubahan struktur organisasi pada saat itu, kemudian ada proses penempatan, ada proses rollingan untuk seluruh pegawai yang ada di IAIN Kediri pada saat itu. Jadi akhirnya saya ditempatkan di Fakultas Tarbiyah pada tahun 2018 itu. Oke, mulai dari 2018 sudah 6 tahun, 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun. Sebelumnya di bagian apa Pak Munir? Dulu saya penempatan awal di rektorat di bagian subbag kepegawaian waktu itu. Subbag kepegawaian ya. Baik, kayaknya untuk tupoksi pekerjaan tidak jauh berbeda begitu ya Pak ya? Kalau untuk tupoksi hampir tidak berbeda karena tetap di bidang administrasi ya. Tapi yang ditangani yang berbeda. Yang sebelumnya kita menangani pegawai, menangani dosen. Sekarang kita menangani dan kontak langsung dengan mahasiswa, pelayanan mahasiswa, bidang akademik seperti itu, Mbak Novi. Baik, kalau sekarang di bidang mahasiswa begitu, Pak. Iya. Dan saya rasa mahasiswa Tarbiyah banyak ya, Pak. Ada berapa ribu, Pak, mahasiswa di Tarbiyah? Saya kira kalau untuk Fakultas Tarbiyah, untuk se-Indonesia, saya kira Fakultas Tarbiyah itu memang fakultas yang memang banyak peminat. Jadi di mana-mana Fakultas Tarbiyah itu memiliki banyak mahasiswa. Dan kalau di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri sendiri itu ada sekitar 4.500-an mahasiswa yang semester ideal, ada sekitar 4.500-an dari sekitar jumlah total keseluruhannya ada di IAIN Kediri 10.800-an. Artinya ada sekitar 41% lebih dari total mahasiswa yang ada di IAIN Kediri itu adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Baik, 4.500 Sobat Fakta. Ternyata luar biasa sekali ya Pak. Iya. Jumlah fantastis ini, jumlah yang cukup Ya, fantastis karena ada 4.500 dari 8 program studi. dari 8 program studi, dan tentunya kalau dulu mungkin lebih sedikit ya Pak ya yang ditangani karena dosen dan pegawai. Iya, Kalau benar. sekarang 4.500, kendalanya apa sih Pak untuk dengan 4.500 mahasiswa ini? Kendala yang pasti adalah terkait proses pelayanannya, Mbak Novi. Jadi proses pelayanan administratif di bidang akademik itu kan memang banyak ya. Mulai dari persuratan, kemudian dari proses akademik, kegiatan belajar mengajar, kemudian terkait persiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Itu bagian dari yang harus dipersiapkan di bidang akademik kan seperti itu. Kalau Jadi dulu, kesulitannya memang selama ini dengan melayani jumlah mahasiswa sekitar 4.500-an itu memang butuh tenaga ekstra, apalagi dengan jumlah staf kita yang memang masih sangat terbatas untuk saat ini,
Jadi memang butuh tenaga ekstra untuk bisa melayani mahasiswa sekitar 4 ribuan lebih itu. Ya, berarti ini diperlukan kalau hanya tenaga saja kayaknya kurang begitu ya Pak ya. Ide-ide apa sih Pak supaya bisa memberikan pelayanan yang optimal begitu kepada 4.500 mahasiswa tarbiyah? Iya, kalau boleh saya menceritakan histori awal ketika eh, saya mulai masuk di Fakultas Tarbiyah pada tahun 2018 itu yang saya amati memang pada saat itu eh, segala proses layanan administratif itu masih konsepnya adalah masih konvensional. Artinya konvensional itu mahasiswa ketika butuh segala sesuatu terkait layanan itu harus datang ke bagian layanan akademik yang ada di fakultas. Nah, kemudian dari sini saya coba mulai berpikir, saya coba mencari sebuah inovasi ya, mencari sebuah inovasi gimana inovasi itu bisa memudahkan kita sebagai pelayan mahasiswa. Saya katakan pelayan mahasiswa karena memang kita bagian layanan ya, bagian layanan akademik, dan memudahkan mahasiswa untuk bisa mendapatkan layanan yang lebih baik seperti itu. Jadi saya pribadi itu punya punya pikiran ingin mencari sebuah inovasi gimana bisa memberikan sebuah pelayanan prima atau service excellent kepada teman-teman mahasiswa maupun tenaga pendidik yang ada di Fakultas Tarbiyah. Waktu itu seperti itu. Karena di awal saya masuk di Fakultas Tarbiyah itu saya lihat memang Fakultas Tarbiyah sendiri juga mempunyai slogan ya, inovatif, berkarakter, dan barokah gitu kan. Jadi kata-kata yang saya lihat pertama adalah inovatif. Sehingga saya berpikir gimana saya bisa mencari sebuah inovasi dalam hal ini adalah terkait layanan akademiknya mahasiswa sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada mereka waktu itu. Nah, selang beberapa saat atau selang kurang lebih berapa ya, 1 tahun, artinya di awal saya masuk itu saya masih mengamati alur pelayanan yang ada di fakultas karena memang itu adalah tugas baru. Kalau menurut saya baru, kenapa? Karena yang sebelumnya saya di kepegawaian yang harus menangani tentang pegawai dan juga dosen itu memang sangat berbeda dengan mahasiswa seperti itu. Jadi saya di tahun pertama itu masih mengamati alur pelayanan yang ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi saya masih mengikuti alur, kemudian di tahun kedua saya mulai berpikir untuk mencari inovasi untuk memudahkan pelayanan yang ada di Fakultas Tarbiyah. Waktu itu karena memang dari adanya inovasi yang saya munculkan itu memang berawal dari satu problem atau satu kendala yang ada di bagian layanan seperti itu, sehingga saya muncul ide untuk melakukan inovasi itu. Dan inovasinya adalah apa ini Pak? Boleh disampaikan kepada Sobat Fakta. Oke. Inovasinya waktu itu memang bertahap ya yang kita lakukan waktu itu. Yang pertama memang terkait ini waktu itu adalah terkait layanan. Jadi layanan memang yang kita utamakan adalah layanan mahasiswa ya waktu itu. Jadi waktu itu kita membuat inovasi terkait persuratan secara online. Dan kebetulan saat itu pandemi ya Pak ya? Pandemi. Atau sebelum pandemi? Pandemi 2019 ya. Ya, jadi sebelum pandemi di akhir 2018 saya waktu itu. Coba. Kenapa saya lihat waktu itu yang dialami oleh mahasiswa itu ketika mengajukan persuratan itu mereka sudah kita kasih konsideran, kasih draft terkait surat apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka melakukan print out surat tersebut kemudian dibawa ke fakultas. Nah, di fakultas dicek oleh teman-teman bagian layanan. Nah, di sini yang saya lihat adalah problemnya ketika apa yang dibuat oleh mahasiswa itu terjadi kesalahan sehingga bolak-balik datang ke bagian layanan.
otomatis apa namanya efektivitas baik itu waktu maupun biaya itu sangat terkuras seperti itu. Akhirnya kita coba buat satu inovasi gimana mahasiswa itu cukup mengajukan lewat secara online, kemudian diverifikasi secara sistem, sehingga pada saat mahasiswa itu menginginkan surat tersebut, surat itu sudah fix, artinya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada saat itu. Yang pertama adalah inovasi terkait persuratan waktu itu, dan kebetulan selang beberapa saat muncul pandemi, kalau nggak salah bulan Maret, iya, Maret 2019 waktu itu. Oke. Nah, kemudian pada saat itu akhirnya setelah konsep layanan persuratan itu mulai tertata, kita coba mencari kendala-kendala di sektor yang lain. Waktu itu saya lihat kendala kita adalah terkait bidang layanan akademik terkait penjadwalan. Jadi waktu itu sebelumnya adalah memang dikonsep secara manual oleh Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi terkait penjadwalan itu. Sehingga pada saat kita proses ke dalam siakat itu banyak sekali kondisi di mana jam itu bentrok. Artinya bentrok itu kadang memang dosennya itu di jam dan hari yang sama itu mendapatkan jadwal mengajar mata kuliah yang berbeda. Seperti itu kendala. Nah, dengan kendala seperti itu akhirnya dari bagian pelaksana yang melakukan proses input itu kendalanya ketika harus melapor ke Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi itu juga memakan waktu, sehingga proses input ke siakat pada waktu itu akhirnya molor semakin butuh waktu yang lama. Itu kendalanya. Sehingga saya waktu itu punya inisiatif gimana caranya bahwa jadwal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi itu ketika diserahkan ke teman-teman layanan, teman-teman administrasi itu sudah fix, sehingga ketika dimasukkan ke sistem siakat itu sudah tidak ada kendala. Seperti itu. Itu yang pertama waktu itu. Kemudian kendala yang kedua waktu itu ketika ada proses rapat pimpinan untuk untuk melihat beban mengajar tiap dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah, itu kita agak kesulitan waktu itu. Maksudnya agak kesulitan terkait merekapitulasi jumlah beban mengajar tiap-tiap dosen itu, karena memang konsepnya masih manual, artinya kita akhirnya harus ngitung satu persatu data seperti itu waktu itu. Nah, akhirnya muncul satu inisiatif gimana caranya membuat sebuah sistem di mana yang outputnya nanti itu bisa memunculkan jadwal yang sudah fix, yang bisa segera dieksekusi oleh teman-teman bagian administrasi, dan kita juga bisa menyajikan data ketika memang data-data terkait penjadwalan, terkait beban mengajar itu diminta oleh pimpinan, seperti itu. Nah, akhirnya kita membangun satu sistem yang itu kita namakan SIPMA, Sistem Informasi Penjadwalan Mata Kuliah. Nah, di sistem ini memang tugasnya kita kerjakan bareng. Artinya bareng itu semuanya terlibat, mulai dari Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi, kemudian mulai dari teman-teman administrasi itu terlibat dalam sistem ini. Jadi proses awal itu Kaprodi atau Sekprodi itu melakukan penjadwalan, input data penjadwalan di SIPMA ini. Nah, kemudian proses selanjutnya dari penjadwalan itu nanti akan diolah oleh teman-teman administrasi untuk bisa dicetak dalam bentuk jadwal fix, seperti itu. Kemudian di sistem ini itu nanti bisa mengolah beban mengajar dosen. Yang itu biasanya
kalau di tarbiyah kita pakai untuk kebutuhan rapat sinkronisasi. Artinya rapat sinkronisasi itu nanti untuk pemerataan, artinya pemerataan itu biar beban mengajar dosen itu tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kurang, seperti itu, karena terkait dengan kebutuhan BKD itu ya, beban kinerja dosen itu ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya data itu bisa dipakai untuk menentukan kebijakan dari pimpinan ketika nanti ada rapat sinkronisasi, seperti itu. Baik, ini terkait dengan SIPMAK tadi ya Pak, ini yang layanan penjadwalan begitu ya. Sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Ada apa lagi sih Pak selain SIPMAK Pak? Selain SIPMAK, kita ada satu sistem, yaitu ini, SIMATA. Memang kita membuat singkatan-singkatan yang unik ya, karena mungkin bisa gampang diingat oleh siapapun, seperti itu. Pak, sebelum ke SIMATA ini boleh nggak sih Sobat Fakta dikasih tahu yang membuat ide singkatan-singkatan ini membentuk tim sus begitukah, atau secara spontanitas kayaknya unik begitu, atau seperti apa Pak? Karena ada banyak sisinya begitu. Ya spontanitas saja sih, artinya kita lihat konsep inovasi yang kita bangun itu apa, kemudian langsung kita cari penamaannya, kemudian terus akronimnya seperti apa, seperti itu. Akhirnya ya nyambung gitu aja. Jadi memang nggak, kalau untuk penamaan kita nggak ada tim sih, langsung ya ketika itu memang nyambung dan sesuai dan kita anggap itu sesuatu yang unik, ya kita pakai waktu itu. Dan tidak sara tentunya ya Pak ya? Iya, pastinya. Baik, lanjut ke SIMATA tadi Pak, ini program apa sih? Kalau SIMATA ini memang seperti yang saya katakan di awal tadi, memang berawal dari kendala yang ada di bagian pelayanan waktu itu. Jadi karena kita melayani jumlah mahasiswa ada sekitar 4.500-an mahasiswa itu ya, ketika proses itu dilakukan secara manual itu memang agak kesulitan untuk olah datanya. Nah, SIMATA ini adalah sistem, kalau kepanjangannya adalah Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir. Jadi memang sistem ini kita bangun untuk memanage tugas akhir dari mahasiswa. Karena yang sebelumnya dilakukan proses itu dilakukan secara paper base ya, berdasarkan kertas. Jadi mahasiswa mengajukan tugas akhirnya, kemudian kita mengolah dengan memproses satu persatu ke dalam, kalau waktu itu kita pakai Excel ya, ke dalam Excel baru kita olah dan kita serahkan ke tim yang menentukan atau tim yang akan menindaklanjuti data itu, seperti itu. Itu kan juga butuh proses lama, seperti itu. Dan padahal kalau satu kali periode ini manajemen tugas akhir, berarti uji munakosah begitu ya Pak. Satu kali periode munakosah paling banyak berapa Pak itu Pak mahasiswanya? Kalau satu periode munakosah kita paling banyak kemarin ada 600-an. 600 mahasiswa. Bisa Nah, dibayangkan. itu kalau dilakukan secara manualnya itu juga pusing gitu. Tapi kalau dulu memang manual kan memang terpisah ya, karena memang dilakukan secara konvensional, sehingga konsepnya mulai dari pengajuan judul, kemudian konsepnya pengajuan seminar proposal sampai ke munakosah itu sendiri. Nah, kita coba membuat satu sistem di mana itu saling terkait sehingga saling ada keberlanjutan dari awal. Makanya saya katakan sistem informasi manajemen tugas akhir. Jadi tidak, kalau di sini tidak hanya sekedar munakosah. Jadi mulai dari proses awal, mahasiswa mulai mengajukan judul penelitian atau rencana yang akan diteliti, kemudian sampai ke penentuan pembimbing, kemudian penjadwalan seminar proposalnya, kemudian sampai proses bimbingan skripsinya, kemudian sampai di akhir ke munakosahnya, sampai nanti di proses revisi hasil munakosah. Jadi memang runtutannya panjang di sistem ini.
Sehingga bisa terakomodir untuk semuanya begitu ya Pak? Ya, jadi pada saat pertama mahasiswa itu ketika ingin melakukan penelitian untuk tujuan skripsinya itu, yang pertama yang mereka lakukan adalah judul, pengajuan judul penelitian yang ingin dibuat. Di sistem ini untuk pengajuan judul, karena memang kita mengadopsi dari proses konvensionalnya, itu mereka mengajukan 2 konsep judul. Nah, seperti itu. Setelah mereka mengajukan judul, nanti dari tim prodi itu nanti akan menentukan judul mana kira-kira yang yang up to date atau yang bagus dari 2 pilihan tersebut. Sekaligus menentukan pembimbing proposalnya. Nah, pengajuan judul ini dilakukan setengah semester sebelum mata kuliah proposal diambil. Jadi memang proposal kurikulum di kurikulum Fakultas Tarbiyah itu masuk ke dalam SKS, artinya masuk ke kurikulum. Sehingga sebelum mereka mengambil mata kuliah itu, setengah semester sebelumnya itu mereka sudah harus mengajukan judul lewat sistem ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tim prodi itu bisa segera menentukan pembimbing, sehingga pada saat melakukan pemrograman itu mereka bisa langsung memprogram mata kuliah proposal itu dan memilih kelas sesuai dengan dosen pembimbing masing-masing. Seperti itu tujuannya. Makanya kita himbau ke mahasiswa untuk mengajukan setengah semester sebelum masuk ke semester dia mengambil mata kuliah proposal. Itu ternyata Sobat Faktar alasannya tengah semester belum waktunya proposal sudah disuruh mengajukan judul. Begitu ya Pak. Karena ini runtutan yang cukup panjang begitu dan saya agak sedikit curhat begitu ya Pak ya di sini, karena beberapa prodi juga mahasiswanya tidak sedikit yang memang butuh waktu juga tidak sebentar begitu ya Pak. Benar. Begitu. Jadi ini suatu sistem yang menurut saya dan mungkin teman-teman sepakat ya Sobat Faktar bahwa ini sangat membantu sekali efektivitas dan juga kinerja bagi tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tetapi kemungkinan besar seluruh tim yang ada, semua elemen begitu ya Pak ya? Ya benar, karena kita pikir juga gini, ketika mahasiswa itu baru memasuki semester baru, ketika dia ingin mengambil mata kuliah proposal, mereka baru memikirkan judul, kemudian baru diajukan, otomatis itu kan juga butuh proses sehingga itu coba kita antisipasi sehingga pada saat awal mulai perkuliahan atau awal semester itu mahasiswa sudah langsung mengerjakan proposalnya tanpa harus memikirkan judul apa yang ingin dibuat, kemudian belum lagi nanti pembimbingnya siapa, seperti itu, sehingga memakan waktu. Sehingga kita konsep di awal, sehingga dalam 1 semester itu mereka bisa menyelesaikan proposalnya. Sehingga mahasiswa juga lebih langsung fokus begitu ya Pak? Iya, langsung fokus. Pada saat masuk semester mereka langsung fokus mengerjakan. Bukan terkait dengan administrasi lagi, karena administrasi sudah selesai sebelumnya. Begitu. Bagus sekali ini ya teman-teman Sobat Faktar. Karena mulai dari proposal pendaftaran begitu ya Pak ya, sebelum pendaftaran pengajuan judul tadi yang disampaikan oleh Pak Munir sampai dengan munakosa, ini kan runtutannya juga cukup panjang begitu ya Pak. Apa sih ide-ide apa sih Pak sehingga mungkin ada pembatasan atau mungkin ada sesuatu yang memang butuh teman-teman Sobat Faktar tahu begitu Pak? Oke. Pembatasannya adalah kita lakukan jadi proses pengajuan itu memang kita batasi sebelum masuk semester ketika dia ingin mengambil proposal. Nah, pembatasan selanjutnya adalah ketika dia melakukan pendaftaran seminar proposal. Nah, ini juga berawal dari kendala memang. Jadi sebelumnya seminar proposal itu dilaksanakan di akhir semester. Nah, ketika itu dilaksanakan di akhir semester dengan jumlah mahasiswa yang setiap angkatannya itu bisa sampai, kalau untuk mahasiswa tarbiyah itu setiap angkatannya antara 900 sampai 1000 mahasiswa. Itu kalau semuanya ngumpul di akhir semester itu memang kasihan pengujinya. Seperti itu. Akhirnya di sistem ini kita konsep, kita buka setiap bulan.
Jadi ketika mahasiswa sudah mulai masuk semester baru, mereka sudah langsung fokus mulai menyusun proposal. Nah, kapanpun dia menyelesaikan proposalnya itu bisa langsung melakukan pendaftaran seminar proposal ketika memang sudah mendapatkan ACC dari pembimbing, tanpa harus menunggu di akhir semester. Bisa di bulan kedua atau bulan ketiga kalau memang sudah dirasa sudah mendapatkan ACC, itu bisa melakukan pendaftaran seminar proposal sehingga tidak ngumpul di belakang seperti Begitu itu. juga dengan munakosah begitu ya Pak ya? Sama ya. Jadi konsepnya memang berawal dari munakosah, sehingga akhirnya Sempro kita mengadopsi dari konsep munakosah yang memang dibuka setiap bulan pendaftarannya. Baik, kayaknya kalau untuk Simata ini nggak ada akhirnya begitu ya Sobat Faktar, karena tadi runtutan yang sangat panjang, mulai dari sebelum proposal sampai dengan munakosah selesai begitu. Mungkin mas-mas timnya begitu nanti kita adakan sesi sendiri Pak Munir, semoga Pak Munir juga menyempatkan waktu untuk berbincang begitu bersama sehingga teman-teman Sobat Faktar ada sedikit pencerahan. Nah, boleh ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya karena saya lihat teman-teman mungkin juga bisa lihat membuka ini, akses untuk Smart Tarbiyahnya dimulai dari mana sih Pak? Kita harus akses kemana untuk bisa menemukan ini? Untuk Smart Tarbiyah, jadi memang dari sistem-sistem yang kita buat tadi, mulai SIPMA, kemudian SIMATA, kemudian ada juga SIJALU ya, yang terbaru adalah SIJALU. SIJALU kepanjangan dari Sistem Informasi Peminjaman dan Keluhan. Sistem Informasi Peminjaman dan Keluhan. Nah, ini sudah siap menampung keluhan dari mahasiswa dan juga dosen, dari dosen bisa. SIJALU ini memang terkait sarana prasarana. Artinya ketika ada mahasiswa yang merasa ada sarana prasarana yang memang ada kerusakan atau perlu dibenahi, itu bisa melakukan pelaporan lewat sistem ini. Dan itu semuanya ada di? Ya, ada di Smart Tarbiyah ini. Jadi memang aplikasi-aplikasi ini kita kita bungkus dalam satu istilah namanya Smart Tarbiyah. Nah, cara mengaksesnya gimana? Itu semuanya sudah kita pasang di website Fakultas Tarbiyah. Jadi tanpa mahasiswa itu menghafalkan alamat, bahasanya kalau alamat URL-nya itu cukup mengakses di websitenya Fakultas Tarbiyah. Di websitenya Fakultas Tarbiyah pada menu e-service. Nah, itu nanti akan muncul layanan-layanan Smart Tarbiyah. Di menu e-service itu ada layanan, di situ juga ada layanan SIPMA, kemudian SIMATA, kemudian ada juga SIJALU, persuratan, juga semuanya di situ. Jadi apapun layanan yang memang kita buat sifatnya adalah sistem secara online, itu semuanya sudah kita pasang di website Fakultas Tarbiyah. Baik, dari ini semuanya yang paling baru yang mana Pak? Anak yang paling terakhir saat ini begitu Pak? Dari tadi kan ada terkait dengan persuratan online, lalu muncul SIPMA, lalu muncul SIMATA, lalu muncul ide untuk melahirkan SIJALU, lalu melahirkan apa lagi setelah SIJALU Pak? Ada juga ini e-prestasi dan Tridharma. Itu kalau saya bilang ya kayak semacam untuk bank data. Artinya bank data itu memang kita sediakan untuk mahasiswa maupun dosen untuk menyimpan data-data mereka di sini yang sewaktu-waktu mereka butuhkan bisa mengakses kembali, seperti itu. Jadi ini dosen ataupun mahasiswa bisa mengisi di situ ya Pak? Iya. Oke, berarti tidak perlu menunggu tim begitu ya? Tim yang memasukkan, tapi perseorangan bisa masuk. Ya, jadi memang self-service ya. Jadi mereka kalau pengen menyimpan datanya di situ bisa. Nanti ketika mereka menginput datanya itu nanti akan ada proses verifikasi dari teman-teman administratornya. Apakah memang data itu pantas disimpan di sistem ini atau tidak, seperti itu. Oke. Karena ada e-prestasi dan Tridharma, data apa sih Pak yang dibutuhkan untuk Sobat Tarbiyah bisa masuk ke sini dan mungkin bisa dikasih bocoran begitu Pak Munir, kira-kira apa sih yang memang nantinya bisa lolos begitu ya, lolos verifikatornya begitu? Kalau e-prestasi sesuai namanya memang di sini yang kita butuhkan adalah
data-data yang bisa dimasukkan adalah terkait prestasinya mahasiswa. Seperti itu. Prestasi termasuk Prestasi 17 ikut. lomba 17 Oh, Agustus, Pak. ada standarnya. Oke, Ada oke. standarnya karena memang tujuan akhirnya ini selain untuk media penyimpanan mahasiswa itu memang untuk kebutuhan fakultas sendiri terkait akreditasi dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ada standarnya apa yang bisa diupload oleh mahasiswa. Dalam hal ini adalah prestasi, prestasi yang tingkatnya itu sudah tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Kalau untuk tingkat apa namanya, kalau 17-an enggak. Oke, Jadi memang ada 17-an nggak bisa standarnya. Sobat Faktar Ya, ya. ada standarnya. Jadi ada Gitu. standarnya minimal mungkin provinsi begitu ya Pak ya, Provinsi, tingkat regional kabupaten, provinsi atau nasional dan kelas atasnya lagi. Iya, Dan harapannya juga juara begitu ya Pak ya. juara. Bukan finalis atau peserta begitu ya Pak. Enggak, memang juara. Memang Karena bisa di juara. situ nanti mahasiswa harus mengupload filenya, sertifikatnya atau bukti apapun yang menunjukkan dia telah menjuarai perlombaan. Seperti itu, perlombaan atau pertandingan. Baik, ada prestasi dan juga Tridharma. Selain itu ada apa lagi Pak Munir? Oke, yang terbaru adalah Sijalu. Jadi memang sistem ini memang kita butuh kooperatif atau butuh bantuan dari pengguna, dalam hal ini adalah mahasiswa maupun dosen, untuk membantu kita mengawasi sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Tarbiyah. Gitu. Karena untuk kita dari bagian pelaksana sendiri tidak mungkin mengawasi satu persatu seperti itu. Karena juga keterbatasan tenaga dan juga banyaknya sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Tarbiyah seperti itu. Makanya kita coba membangun satu sistem di mana teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen itu bisa membantu kita untuk mengawasi sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Tarbiyah. Artinya membantu di sini misalnya di sarana Fakultas Tarbiyah ada kerusakan atau ada apa namanya, sarana yang memang harus segera diperbaiki, itu bisa dilakukan pengaduan lewat Sijalu ini. Jadi Itu. mungkin Termasuk juga peminjaman. Nah, memang ada beberapa fasilitas itu yang memang bisa dipinjam oleh mahasiswa. Dalam hal ini selama ini yang minjam mayoritas ya memang teman-teman apa namanya, HMPS, UKM, kemudian teman-teman DEMA, SEMA untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti itu. Nah, sekarang based on sistem ini, jadi tidak perlu mengajukan dengan membawa surat ke bagian layanan. Jadi cukup mereka mengupload surat tersebut lewat sistem ini, nanti akan diverifikasi oleh teman-teman bagian layanan apakah memang ruangan itu bisa dipinjam ataukah sudah ada yang minjem. Tapi otomatis ketika sudah ada yang minjem akan kelihatan di sistem, oh pada tanggal tersebut sudah dipinjam oleh siapa misalnya oleh begitu. siapa, seperti itu. Ini Sehingga akan tahu. semakin ini ya, memang kebutuhan akan layanan begitu ya Pak. Dan Ya. memang mahasiswa tarbiyah yang cukup banyak, dosen juga yang banyak juga, sehingga memang menurut saya dan mungkin Sobat Faktor juga yakini bahwa ini memang sangat membantu kami semuanya. Nah, tadi di awal Pak Munir juga menyampaikan terkait dengan persuratan begitu Pak. Kira-kira persuratan ini surat-surat apa saja sih yang memang bisa mereka atau yang memang bisa diakses begitu ya Pak ya di Smart Tarbiyah ini? Oke, kalau terkait persuratan itu banyak sekali sih. Artinya kita coba mengklasifikasikan aja. Jadi kalau untuk layanan bagi mahasiswa, persuratan itu terkait ada surat untuk observasi, kemudian untuk izin penelitian, ada juga surat keterangan aktif seperti itu. Jadi itu klasifikasi untuk bagi teman-teman mahasiswa, karena mayoritas memang yang mereka butuhkan adalah surat-surat itu ini. seperti itu kalau untuk persuratan. Ini kan ketika mereka sudah mengajukan Pak, lalu mereka dapat
suratnya kan harus diverifikasi dan seterusnya. Ya. Lalu mereka mendapatkan suratnya ini apakah harus datang ke kantor lagi untuk mengambil berkasnya, Pak? Nah, kalau untuk bersuratan ini, mereka pasti pertama mereka memilih surat apa yang diinginkan. Nah, di situ nanti mereka akan mengisi data-data, tujuannya kemana, terus apa namanya, untuk keperluan apa, seperti itu. Otomatis nanti akan diverifikasi oleh teman-teman administrasi. Kalau memang sudah sesuai, diverifikasi, mereka nggak perlu datang. Kalau di sistem persuratan untuk yang saat ini, itu nanti ketika sudah terverifikasi, surat tersebut akan terkirim melalui email yang sudah dicantumkan oleh mahasiswa pada saat pengisian data itu. Dan ini harus dipastikan email yang Benar, benar dan jangan aktif sampai keliru. begitu ya, Pak? Benar dan aktif. Karena kalau nggak aktif, ya nggak akan bisa masuk, atau salah nginput, nggak akan bisa masuk surat tersebut. Seperti itu. Dan ketika sudah masuk ke emailnya mahasiswa, itu mereka sudah tinggal ngeprint aja. Itu opsional ketika memang tempat tujuan mereka untuk observasi atau penelitian itu membutuhkan apa namanya, print outan, mereka tinggal ngeprint, atau cukup soft file aja, mereka bisa mengirimkan soft file tersebut. Kemudian Baik, itu tadi kalau untuk mahasiswa. Nah, ini kalau untuk dosen, Pak, kira-kira dosen dapat memanfaatkan layanan apa lagi ya, Pak? Kalau tadi kan ada SIPMAK gitu ya, Pak, yang terkait dengan beban mengajar. Apakah dosen juga dapat memanfaatkan layanan-layanan yang ada di Smart Tarbiyah ini, Pak? oke, kalau untuk dosen itu yang biasanya mereka butuhkan adalah terkait surat tugas. Dalam hal ini adalah surat tugas mengajar, seperti itu. Nah, itu mereka bisa mengakses di sini juga. Jadi tanpa mereka, ketika mereka memang sudah diplot mengajar di Fakultas Tarbiyah, pasti nama mereka akan muncul di sini. Itu yang pertama. Itu mereka bisa mengakses melalui SIPMAK juga. Di menu e-service itu kemudian ambil SIPMAK, kemudian pada tabulasi unduh surat tugas atau download surat tugas, itu nanti mereka cukup memasukkan namanya, kemudian sama periode akademiknya, periode semesternya, seperti itu. Baik, berarti tinggal memilih butuh yang di semester berapa begitu Ya, ya, Pak ya? nanti akan muncul preview surat tugas yang mereka bisa unduh. Nah, itu ada previewnya, surat tugasnya, kemudian mata kuliah yang mereka ampu, seperti itu. Mereka tinggal unduh, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan apapun. Itu untuk BKD atau untuk kenaikan pangkat, itu bisa dipakai. Gitu. Dan ini surat tugas bisa diakses apakah harus di akhir semester atau seperti apa, Pak? Nah, surat tugas ini bisa diakses, memang ada syaratnya. Jadi memang itu sesuai dengan surat edaran dari dekan. Jadi dosen itu bisa memperoleh surat tugas ini, bisa mengunduh surat tugas ini ketika mereka sudah mengupload RPS. Mengupload RPS juga sama lewat sistem ini. Jadi dia mengakses tabulasi unduh surat tugas, kemudian pilih nama yang bersangkutan, kemudian pilih periode akademiknya. Di situ akan muncul. Ketika dia belum mengunduh RPS, itu nggak akan muncul Ini saya ketahuan berarti nih, Pak. Saya belum unggah RPS. Makanya segera ya. Nah, mereka silakan unggah RPS di sini. Jadi setiap mata kuliah yang mereka ampu itu harus diunggah RPS-nya. Saya yakin setiap dosen pasti punya RPS, kan? Itu sebagai dasar mereka untuk mengajar, seperti itu. Dan RPS ini tidak harus diunggah di akhir semester. Ketika mereka sudah dapat plottingan mengajar, itu bisa langsung diunggah RPS-nya, seperti itu. Ketika nanti sudah diunggah RPS, nanti ada tim yang melakukan verifikasi. RPS-nya sesuai apa enggak? Kesesuaian RPS. Jadi mata kuliahnya apa, RPS-nya yang diunggah apa, kan perlu diverifikasi. Nah, ketika memang sudah sesuai, nanti akan diverifikasi, baru nanti dosen bisa mengunduh surat tugasnya. Ketika sudah diverifikasi, tandanya apa? Ya tandanya nanti akan muncul preview halaman form surat tugas tadi, seperti itu. Untuk proses verifikasinya Pak Munir ini biasanya itu memakan waktu berapa lama, Pak?
untuk proses verifikasi secara SOP kita 3 hari maksimal ya, maksimal 3 hari setelah pengajuan, 3 hari setengah setelah 3 pengajuan. hari kerja Pak ya? Iya, 3 hari kerja. Atau kalau terkadang biasanya eh, karena memang setiap hari kita juga buka, setiap hari dibuka apakah sudah ada yang mengupload RPS. Sebenarnya kalau untuk RPS memang sudah kita kasih range waktu upload seperti itu, karena ya memang mungkin kasustik ya 1-2 orang dosen yang mungkin karena kesibukannya sehingga masih lupa dan sebagainya belum upload, itu biasanya nguploadnya sudah melebihi seperti itu. Kalau memang kadang ada dosen yang butuh cepat segera dieksekusi surat tugasnya, biasanya konfirmasi ke kita, saya butuh surat tugas ini, saya sudah upload, itu nanti kita cek seperti itu. Tetap harus melalui proses verifikasi begitu sebelum Verifikasi bukanya. tetap ya, itu prosedur sistem memang. Baik, selain itu Pak Munir, ada apa lagi ya di Smart Tarbiyah ini? Yes. Kalau ini tadi ya, yang proses simata memang yang panjang tadi itu ya. Tadi yang saya sampaikan baru ini ya, seminar proposal ya, pengajuan seminar proposal. Jadi setelah mereka mengajukan judul, kemudian sudah mendapatkan pembimbing. Nah, step selanjutnya mereka mendaftar seminar proposal, itu juga tetap lewat Simata ini. Karena kita pengen dengan adanya sistem ini kita pengen memantau dari sekian mahasiswa angkatan tersebut, itu yang sudah menginjak ke proposal ada berapa persen. Seperti itu. Artinya kalau memang itu belum mencapai target standar minimal mahasiswa untuk bisa segera menyelesaikan studi, itu akhirnya kita menginfokan ke dekanat, ke pimpinan untuk segera membuat kebijakan apakah harus segera menginformasikan ke mahasiswa, segera memotivasi mahasiswa, bimbingan masing-masing dosen untuk segera mengajukan proposal, kan seperti itu. Nah, dari sistem ini. Nah, selanjutnya tadi kan pendaftaran seminar proposal itu juga lewat sistem. Nah, setelah pendaftaran seminar proposal, di situ nanti akan ada proses verifikasi juga sama. Jadi tidak asal mahasiswa itu mengajukan proposal, tapi kan harus ada persyaratan. Nah, persyaratan itu yang diverifikasi, apakah sudah di ACC, apakah memang dia pada semester tersebut sudah sudah memprogram mata kuliah proposal, seperti itu. Itu Baik. di seminar proposalnya. Ini ada yang menarik nih Sobat Fakta dan Pak Munir. Kalau saya lihat di Smart Tarbiyah ini ada kritik saran tadi Pak di bawah. Itu untuk semuanya kah atau seperti apa Pak? Ya, nah, kritik saran ini memang kita buat itu karena memang ada beberapa case ya, ada beberapa kasus yang itu terkait terkait kritik ya, artinya kritik yang memang terkait dengan fakultas seperti itu. Nah, kita dapat masukan dari teman-teman mahasiswa itu, mereka itu merasa ketika ada ingin memberikan masukan, ingin memberikan kritik kepada fakultas, itu lewat mana? Karena mereka ketika harus berhadapan langsung atau harus lapor langsung, itu juga masih berpikir 2 kali, artinya nanti seperti apa dan sebagainya. Itu akhirnya coba kita kita akomodir dan kita buatkan sebuah sistem untuk agar mereka bisa dengan bebas menyampaikan kritikannya, menyampaikan masukannya yang tentunya bersifat membangun ya, untuk kebaikan dan kemajuan Fakultas Tarbiyah pastinya. Nah, di sini nanti tetap walaupun mereka sudah melaporkan, tetap kita akan melakukan verifikasi atau evaluasi, artinya apa yang dikritikkan, apa yang diberikan masukan mereka apakah benar, seperti itu. Baru ketika memang ada kesesuaian atau ada kebenaran apa yang mereka kritik, itu baru kita akan follow up, seperti itu. Baik, ini kayaknya sudah belum paket komplit mungkin ya, dan pastinya ke depan akan ada banyak pengembangan begitu ya Pak Munir? Pastinya
ada pengembangan. Jadi memang kita masih ada beberapa inovasi yang memang sekarang itu dalam tahap penyusunan seperti itu. Dan ya nantilah kalau sudah bisa launching, Kita akan undang lagi di sampaikan sini ya. pastinya. Supaya Pak Munir bisa sering-sering menyapa Sobat Fakta semuanya. Nah, terakhir Pak Munir, harapan apa sih untuk layanan ini ke depannya? Harapan saya adalah untuk layanan ini adalah mudah-mudahan apa yang inovasi yang telah kita buat ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kemudahan bagi stakeholder, bagi pengguna, baik itu mahasiswa maupun dosen, terkait segala bentuk layanan yang ada di Fakultas Tarbiyah. Karena kunci apa yang kita inginkan di bagian layanan adalah service excellent, adalah pelayanan prima, di mana pelayanan itu bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, sehingga mereka merasa bisa mendapatkan perhatian dan pelayanan dengan maksimal, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Munir atas penjelasan yang sangat panjang dan semoga ini juga bisa mencerahkan begitu ya Sobat Fakta semuanya yang kemarin mungkin masih bertanya-tanya aksesnya di mana, ini buat apa, ini bagaimana. Semoga video ini bisa menjadi satu informasi baru bagi Sobat Fakta semuanya, sehingga kita bisa membantu begitu ya Pak Munir meningkatkan layanan, dan tentunya juga mahasiswa dan dosen semuanya di Sivitas Akademik Fakultas Tarbiyah juga terbantu dengan adanya Smart Tarbiyah ini. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Munir atas Sama-sama. kehadirannya. Jangan kapok, semoga tetap mau begitu berbagi dengan teman-teman Sobat Fakta sehingga bisa menularkan inovasi-inovasi kepada teman-teman Sobat Fakta Insya Allah semuanya. demi kemajuan Fakultas Tarbiyah. Amin. Terima kasih Sobat Fakta sudah menyaksikan di episode kali ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Ruang Fakta. Kita akhiri untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.